Salat tatawwu disebut juga dengan salat nafilah. Saya ulang ya. Salat sunnah disebut juga dengan salat tatawwu, disebut juga dengan salat nafilah. Yaitu salat yang hukumnya tidak wajib, jika dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Dan salat sunnah ini punya keutamaan yang besar. Coba kita lihat hadisnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu." Hal pertama, amalan pertama yang nanti akan dihisab dari seorang hamba besok di hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya baik, maka orangnya beruntung. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi kalau salatnya rusak, orangnya akan rugi. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un, kalau ada amal wajib yang kurang, qala Rabbu azza wa jalla, maka Allah Ta'ala akan berfirman, unduru hal li'abdi min tatawwu. Perhatikanlah apakah hambaku punya amal sunnah. Fayukammilu biha man taqasa minal fariḍah. Maka sempurnakan bagian wajib yang kurang dengan salat sunnahnya. Thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Kemudian seluruh amalnya dicatat dengan cara seperti itu. Baik, coba kita lihat ini. Baik. Tentang salat sunnah. Tadi nama lain salat sunnah apa? Salat nafilah atau salat tatawwu. Tatawwa ya tatawwa'u artinya melakukan amalan sunnah. Sudah? Kemudian tadi kita sudah membaca keutamaan amal sunnah. Amal sunnah ini berfungsi apa? Menutupi kekurangan amal wajib. Fungsi dari amal sunnah adalah menutupi kekurangan amal wajib. Karena itu bagian dari rahmat Allah, semua amal wajib pasti ada amal sunnah pasangannya. Ada salat wajib, ada salat sunnah. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ada zakat wajib, ada zakat sunnah. Contohnya apa zakat sunnah? Masukkan uang ke situ, zakat sunnah. Sedekah ya. Yang mana? Yang ini atau yang ini? Semuanya. Ada berapa kotak infak? 3. Baik, lewat dulu aja, insyaallah. Karena saya lihat nanti enggak ikhlas. Baik. Jadi saat Anda mengeluarkan uang untuk kegiatan yang tidak wajib, statusnya sedekah sunnah. Ada haji wajib, ada haji sunnah. Apa itu haji sunnah? Ada umrah wajib, ada umrah sunnah. Haji wajib adalah haji yang lebih dari 1. Haji kedua, ketiga dan seterusnya itu haji sunnah. Baik. Sehingga semua amal wajib pasti ada amal sunnahnya. Fungsinya apa? Untuk menutupi kekurangan amal wajib. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa amal sunnah
hakikatnya adalah anugerah. Coba kalau orang tidak disediakan amal sunnah, akan banyak sekali amal wajib yang tidak bisa dia dapatkan pahalanya dengan sempurna. Karena kita yakin dalam melaksanakan amal yang wajib pasti banyak yang kurang. Baik, coba saya tanya. Yang tadi subuh, salat subuh, angkat tangan. Baik, hampir semua. Anda yakin nggak kalau salat subuh Anda diterima? Yakin? Dari mana taunya? Yakin atau tidak? Yakin? Dari mana Anda tahu kok bisa sampai yakin? Yakin saja? Enggak ada bukti kok. Hah? Berharap. Nah, saya nggak tahu, tapi saya berharap diterima. Sesuatu yang tidak kita ketahui tidak bisa kita yakini, yang bisa diharapkan. Maka kita berharap amal kita diterima oleh Allah. Kita berharap sholat wajib kita diterima oleh Allah dan seterusnya. Sudah? Karena kita nggak tahu apakah diterima atau tidak. Sementara Anda merasa apakah sholat wajib Anda sudah sempurna? Apakah ibu merasa ibu sudah melakukan amal dengan sempurna? Belum. Sebagai bukti tawadhu kita, saya merasa amal saya masih banyak yang kurang. Nah, amal sunnah ini fungsinya untuk itu. Amal sunnah ini fungsinya agar Anda yang beramal amal wajib, yang merasa masih banyak yang kurang, alhamdulillah Allah sediakan amal sunnah. Mudah-mudahan kekurangan di amal wajib saya menambahkan, menutupi, menambal bagian yang kurang di amal wajib. Begitu ya. Oleh karena itu seharusnya amal sunnah itu jangan dijadikan sebagai beban, tapi amalan sunnah itu dijadikan sebagai rahmat. Amal sunnah adalah tambahan yang diberikan oleh Allah. Saya masih ingat satu pengalaman. Anda sudah pernah dapat ceritanya belum? Belum. Ya. Jadi ada salah satu kuliah yang cukup berat bagi saya, nilai saya C. Maka saya minta kepada dosen, saya mau ulang, bisa nggak ada jaminan saya naik jadi B minimal. Nah, kata dosen ya nggak ada jaminan. Kamu sama sebagaimana mahasiswa yang lain. Baik, kasih saya tambahan tugas, biar bisa dongkrak minimal B. Nah, untuk apa saya ulang kalau nggak naik ya? Walhamdulillah sang dosen baik hati. Beliau memberi kesempatan bagi saya, kamu kerjakan semua soal ini. Nanti kamu dijamin dapat naik dari C ke B. Akhirnya saya kerjakan. Berarti sebenarnya dapat tambahan tugas untuk bisa scale up, bisa naik posisi kita, itu adalah anugerah. Baik. Maka Anda kalau ketemu amal sunnah jangan mengeluh ya, jangan dianggap itu beban. Justru disinilah kita bisa menambal kekurangan dari amal wajib kita. Begitu ya. Baik. Saya mau tanya, sholat wajib apa yang amal sunnahnya paling banyak? Sholat wajib apa yang sholat sunnahnya paling banyak? Apa? Sholat wajib? Zuhur. Zuhur itu 4 rakaat qobliyah, 4 rakaat. Jadi di waktu zuhur plus dengan sholat zuhurnya kita mengerjakan 12 rakaat. 2 qobliyah zuhur. Lalu sholat zuhur 4 rakaat. 2 ba'diyah zuhur. Totalnya 12. Baik. Anda kalau zuhur sholat sunnahnya berapa? Banyak yang keberatan, sehingga kadang qobliyah saja mentang-mentang nggak di masjid ya, qobliyah saja tidak dikerjakan. Alhamdulillah. Karena dia mentang-mentang tidak di masjid, qobliyah tidak sholat qobliyah, ba'diyah kadang nggak sholat ba'diyah, selesai sholat wajib, alhamdulillah. Itu karena dia menganggap sholat sunnah adalah beban.
Padahal sejatinya salat sunnah itu bukan. Baik, berikutnya berkaitan dengan amalan salat sunnah. Kita bisa membuat pembagian macam-macam salat sunnah. Dilihat dari waktunya. Pertama, dilihat salat sunnah ada dua. Yang pertama ada salat sunnah yang mauqutah. Mauqutah. Ya. Mauqutah itu artinya waktunya tertentu. Salat sunnah mauqutah berarti salat sunnah yang waktunya tertentu. Bisa kasih contoh? Rawatib. Semua salat rawatib itu waktunya tertentu. Qobliyah subuh itu dari mana sampai mana? Batas waktunya. Setelah masuk waktu subuh sampai pelaksanaan salat subuh. Kalau Anda di masjid ya berarti sampai qomat. Kalau Anda di rumah berarti sampai Anda ngerjakan salat subuh. Salat seperti itu namanya salat mauqutah. Contohnya apa lagi? Selain salat rawatib. Salat duha, kapan waktunya? Ya waktu duha. Salat witir, kapan waktunya? Habis isya sampai subuh. Semua salat sunnah yang dibatasi waktunya disebut salat sunnah mauqutah. Yang kedua, salat sunnah yang ghairu mauqutah, yang waktunya bebas. Bisa di waktu kapanpun selain di waktu terlarang. Ini contohnya sholat mutlak. Contoh sholat mutlak. Contoh yang lain, sholat tasbih, sholat tobat. Nah, sholat-sholat seperti ini bisa dilakukan di waktu kapanpun. Sholat apalagi? Jenazah. Sholat jenazah itu wajib atau sunnah? Wajib kifayah. Jika sudah ada yang mencukupi, maka sisanya amal sunnah. Sudah? Nah, yang seperti ini waktunya bebas selama tidak di waktu larangan. Baik. Anda pernah masuk raudhah? Pernah. Ibu-ibu masuk raudhah jam berapa? Jam 10 10 malam. malam. 10 malam. Habis subuh. Nah, baik. Yang masuk raudhah habis subuh, boleh nggak sholat di raudhah? Boleh. Kenapa boleh? Yang masuk raudhah di waktu subuh, setelah subuh ya. Dia habis subuh, raudhah dibuka, dia masuk raudhah. Yang masuk raudhah setelah subuh, boleh nggak sholat sunnah? Nggak boleh. Loh, kenapa nggak boleh Pak? Ini sayang sudah di raudhah, masa nggak boleh sholat? Nah, kamu ada di waktu apa ini? Larangan. Loh, kan ini di raudhah. Justru larangan itu berlaku di Masjid Nabawi. Nabi SAW menyampaikan itu di mana? Di Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi pertama ya raudhah. Raudhah itu luasnya kan sekitar 490-an meter. Itu Masjid Nabawi pertama di zaman Nabi SAW sebelum mengalami perluasan. Sehingga ketika beliau sampaikan ini waktu larangan, berarti berlaku di mana? Raudhah. Maka yang masuk raudhah habis asar, habis subuh nggak boleh sholat. Karena itu waktu larangan untuk sholat. Kecuali kalau keluar dulu, keluar masjid, masuk lagi tahiyatul masjid. Cuman kalau keluar dulu nggak bisa masuk. Karena izin untuk masuk raudhah hanya sekali. Begitu sudah bisa masuk, Anda tidak akan bisa keluar. Anda tidak akan bisa keluar masuk lagi. Ya? Begitu? Bisa lewat bawah tanah ya. Sudah? Lanjut ya. Yang kedua, dilihat
dari sebabnya. Salat ada dua. Yang pertama, ada yang memiliki sebab tertentu. Ada salat yang memiliki sebab tertentu yang disebut dengan salat dzul asbab, dzatul asbab. Itu bahasa Arabnya saja. Bahasa Indonesia yang memiliki sebab tertentu. Contohnya apa? Contoh tahiyatul masjid. Apa sebabnya kita sholat tahiyatul masjid? Karena masuk masjid. Sehingga kalau Anda tidak masuk masjid, nggak perlu tahiyatul masjid. Misalnya buat soft di lapangan sholat Id. Sholat Id, sholat Anda di mana? Di lapangan. Perlu sholat nggak? Kenapa? Itu bukan masjid. Pertanyaannya, kalau masuk ke masjid mall itu sholat tahiyatul masjid atau tidak? Ke Pakuwon, Masjid Al Husna, sholat tahiyatul masjid atau tidak? Hah? Itu mall atau masjid? Masjid dalam mall. Sehingga tetap sholat. Baik. Tadi Anda sholat nggak masuk sini? Sholat ya. Sholat. Alhamdulillah. Okay. Sudah mulai ada perubahan. Oh, sudah lama. Biasanya bludas-bludus serata sholat. Hah? Musola. Kalau masuk musola sholat nggak? Musola. Musola RT, musola RW perlu sholat nggak? Hah? Nah, jadi masjid itu ada dua. Ada masjid jami, ada masjid jamaah. Masjid jami itu masjid yang dipakai Jumatan. Masjid jamaah itu yang tidak dipakai Jumatan. Namanya musola. Nah, sehingga sebutan untuk masjid untuk musola itu adalah masjid jamaah. Namanya musola. Mau disebut musola, mau disebut surau, yang penting sholat jangan dilanggar. Karena tidak boleh sholat. Yang boleh di mana? Di masjid. Sudah? Kita hapus ya. Jadi apakah perlu tahiyatul masjid ketika masuk musola? Perlu. Itu masjid juga. Namanya masjid jamaah. Ditulis nanti tidak malah lali ya. Masuk musola juga harus sholat tahiyatul masjid. Karena musola itu masjid jamaah. Nah, saya hapus ya. Sholat dilanggar. Tidak boleh sholat dilanggar. Bolehnya sholat di musola. Kita lanjutkan. Yang kedua, sholat yang tidak punya sebab. Ini kan memiliki sebab. Berarti lawannya sholat sunnah mutlak. Yang dia tidak punya sebab. Itulah sholat sunnah tanpa sebab. Dan tadi sudah kita sebutkan diantaranya sholat apa? Sholat mutlak, sholat taubat. Sholat taubat sebenarnya masuk di atas. Contoh sholat mutlak. Nah, kemudian pembagian sholat dilihat dari hukumnya. Pembagian sholat sunnah dilihat dari hukumnya. A, ada yang hukumnya sunnah muakkadah. Apa sih yang dimaksud dengan muakkadah? Muakkadah artinya ditekankan. Salat sunnah muakkadah berarti salat sunnah yang ditekankan. Contohnya apa? Rawatib itu ditekankan. Witir itu ditekankan. Nah, batasannya adalah salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah ditinggalkan.
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau hampir selalu mengerjakan ini. Bahkan sampai pun ketika safar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan ini. Baik, coba mana yang lebih baik dari dua orang ini ya? Anda bisa nilai? Sudah? Sudah ditulis? Pertanyaannya, mana dari dua orang ini yang lebih baik? Si A mengerjakan sholat tahajud 12 rakaat. Si B mengerjakan sholat tahajud 3 rakaat. Mana yang lebih baik? Saya ulang pertanyaannya, fokus ya. Si A mengerjakan sholat tahajud 12 rakaat. Si B mengerjakan sholat tahajud 3 rakaat. Mana yang lebih baik? A atau B? Yang jawab A angkat tangan. Nah, yang jawab B, jumhur menjawab B. Pendapat mayoritas. Yang benar yang mana? B. Karena dia witir. Witir itu tahajud. Jadi tahajud itu semua sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari setelah tidur. Itu namanya tahajud. Saya ulang ya. Tahajud adalah semua sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari setelah tidur. Witir itu masuk tahajud. Udah? Jadi jangan remehkan witir. Ada orang sholat 2 rakaat salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Berapa rakaat? 12 rakaat, 20 rakaat. Tapi enggak witir, salah. Orang ini salah. Karena witir hukumnya apa tadi? Fardu kifayah. Witir hukumnya fardu kifayah. Lebih baik kamu kerjakan 3 rakaat, jadi 2 salam lalu 1 rakaat, daripada kamu 12 rakaat tanpa witir. Bisa dipahami ya? Makanya untuk sholat witir jangan sampai ditinggalkan. Berikutnya, baik, sebaiknya HP-nya ditaruh dulu aja. Selanjutnya, yang kedua, sholat sunnah muakkadah. Berarti yang kedua, sholat sunnah ghairu muakkadah, yang tidak ditekankan. Yang tidak ditekankan adalah yang tidak rutin dikerjakan Nabi SAW. Kita kasih contoh ya. Duha itu tidak muakkad. Kemudian qobliyah asar itu tidak muakkad. Atau qobliyah maghrib, ini juga tidak muakkad. Nah, sholat-sholat sunnah seperti ini terkadang dilakukan oleh Nabi SAW dan terkadang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena dia sholat sunnah yang tidak muakkadah. Baik. Selanjutnya, ini tadi pembagian ada berapa tadi? A, B, C, D sekarang. Yang D dilihat dari teknis pelaksanaan. Dilihat dari teknis pelaksanaan, ada sholat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan berjamaah. Dianjurkan jamaah. Contohnya sholat Id. Contohnya lagi taraweh. Contoh lagi istisqa. Itu semuanya dikerjakan dengan cara apa? Berjamaah. Yang kedua, ada yang dianjurkan untuk dikerjakan sendiri. Dan ini hukum asal sholat sunnah. Meskipun kalau sesekali jamaah boleh. Misalnya duha, hukum asalnya apa?
sendiri-sendiri. Boleh nggak Pak sholat duha berjamaah? Boleh. Tapi hukum asalnya sendiri. Baik. Walhamdulillah. Berikutnya kita coba lihat untuk sholat sunnah rawatib. Rawatib itu bentuk jamak dari kata rotib. Rotib itu artinya rutin. Sholat sunnah rawatib, kenapa disebut rawatib? Dari kata rotib yang artinya apa? Rutin. Karena sholat ini dikerjakan rutin menyertai sholat wajib. Pengertian sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Bisa diulang? Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, baik qobliyah maupun ba'diyah. Nah, baik qobliyah maupun ba'diyah. Sudah? Berikutnya, salat rawatib, jika kita lihat ya, ada yang qobliyah dan ada yang ba'diyah. Ada yang qobliyah dan ada yang ba'diyah. Pertanyaannya, kalau Anda hanya punya kesempatan salah satu, Anda pilih mana? Qobliyah atau ba'diyah? Misalnya duhur kan ada qobliyah, ada ba'diyah ya. Tapi Anda nggak sempat, kalau qobliyah, duhur, ba'diyah waktunya nggak sempat. Sempatnya hanya salah satu, Anda pilih yang mana? Qobliyah atau ba'diyah? Hah? Baik. Hampir semua sholat wajib ada qobliyah. Tapi tidak ada, atau ada sebagian sholat wajib yang tidak punya ba'diyah. Subuh itu nggak punya ba'diyah, asar nggak punya ba'diyah. Ini menunjukkan bahasanya qobliyah lebih afdol daripada ba'diyah. Masya Allah, jawabannya benar, senang banget ya. Sehingga antara qobliyah dan ba'diyah, mana dari dua sholat ini yang lebih utama? Qobliyah. Waktu duhur ngantuk banget, iki ngonek turu bahaya, maka sholat dulu. Nah, saat sholat dulu, Anda tetap pengen sholat sunnah, qobliyah atau ba'diyah? Qobliyah. Tujuannya pasti qobliyah. Qobliyah itu seperti pemanasan, biar yang bersangkutan sudah seger, sudah siap sholat wajib lebih maksimal, maka sebaiknya qobliyah terus sholat wajib. Begitu ya. Karena itu Nabi SAW sebelum tahajud beliau sholat apa? Beliau sholat istiftah, 2 rakaat ringan dalam rangka untuk menghilangkan kantuk agar bisa sholat lebih panjang. Bisa dipahami insyaallah? Nah, selanjutnya bagi musafir, di sini kami kasih rincian. 1, musafir ke tanah suci, berarti ada di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, maka sholat sunnah rawatib tetap dikerjakan. Rawatib tetap dikerjakan, khusus musafir tanah suci. Yang kedua, musafir selain tanah suci. Selain tanah suci ya, Anda keluar kota kemanapun, ini yang lebih sesuai sunnah, rawatib ditinggalkan. Jadi misalnya Anda pulang kampung atau keluar kota, nanti selesai sholat wajib atau sebelum sholat wajib, tidak perlu sholat rawatib jika Anda sedang safar. Kecuali satu ya, safar kemana? Ke tanah suci. Saat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, tetap dianjurkan untuk menjaga sholat rawatib, sebab Anda berada di tempat yang istimewa.
Baik. Selanjutnya kita kembali ke buku. Setelah kita tahu bahwa nilai keutamaan sholat sunnah itu besar, dan tadi fungsinya apa tadi? Menutupi kekurangan sholat wajib, maka sudah selayaknya kita rutinkan amal sholat sunnah di sini. Ada kasus si A tidak sholat ketika SMA selama 3 tahun, ketika SMA dugal, ya. Saking bandelnya sampai dia sering meninggalkan sholat. Lulus SMA tobat, lalu dia ingin mengganti sholatnya. Apa yang harus dilakukan oleh si A? Si A ketika SMA tidak sholat, sering tidak sholat, bukan tidak sholat semuanya, sering tidak sholat, kadang sholat, kadang nggak sholat, ya. Banyak sekali ibu-ibu yang kadang sudah suci haid, malas mandi. Akhirnya dia nggak sholat, misalnya ya, sudah suci waktu isya, habis isya sudah suci haid. Wah, harap mandi malas. Ya cuman ganti pembalut, udah ganti baju, dia merasa sudah suci, dia nggak mandi, mandinya besok, terus dia tinggal tidur, selesai subuh baru mandi, berarti dia nggak sholat apa? Tidak sholat isya. Dan itu sering, ada yang nggak sholat isya, termasuk juga mohon maaf, yang punya utang puasa Ramadan ketika haid, terus nggak diqadha. Berapa tahun? Kemarin saya ketemu orang yang utangnya 100 hari. Utang 100 hari itu kok apa? Itu masih terhitung. Yang nggak terhitung wallahu a'lam. Wah, ini anak bandel kayak gini. Nah, terus gimana itu, Pak? Untuk mereka yang punya utang sholat sekian dan seterusnya, apakah qadha sholat? Apakah qadha sholat? Saya sekarang sudah taubat, saya mau qadha, saya sholat tidak sholat selama 3 tahun, maka saya akan double sholat selama 3 tahun. Duhur tambah duhur lagi, asar tambah asar lagi, selama 3 tahun. Perlu nggak seperti itu? Nggak bisa. Kenapa? Kamu sholat sekarang, ini kan seharusnya 3 tahun yang lalu, bukan sholat duhur sekarang. Maka praktek ini statusnya keliru. Lalu apa yang bisa aku lakukan, Pak? Aku sudah ingin taubat. Yang harus kamu lakukan adalah perbanyak sholat sunnah. Semoga sholat sunnah yang kau kerjakan bisa nambali kekurangan sholat wajib yang kau tinggalkan, atau sholat wajib yang masih banyak cacat disebabkan kau nggak khusyuk, kurang dalam melaksanakan ibadah, dan seterusnya. Baik, sekarang kita sambung ke buku. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Dilihat di halaman berapa sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib 152. Halaman 152. Sudah ketemu? Nah, adalah sholat yang dilaksanakan sebelum atau setelah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib ada 2, ada yang muakkadah dan ada yang ghairu muakkadah. Tadi sudah dijelaskan ya. Sekarang coba kita lihat macam-macam sholat sunnah rawatib. Pertama, sholat sunnah pada waktu subuh. Statusnya, hukumnya muakkadah dan dikerjakan sebelum subuh. Kata Aisyah radhiyallahu anha, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda minhu ta'ahudan ala rak'atil fajri. Belum pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih perhatian melaksanakan sholat sunnah melebihi sholat sunnah fajar. Nah, sebutannya sholat fajar, sholat sunnah fajar, qobliyah subuh sama semua. Pak, sholat fajar itu sholat subuhnya atau qobliyah subuh? Ya tergantung konteks kalimatnya.
Salat subuh disebut juga salat fajar, qobliyah subuh juga bisa disebut salat fajar karena waktunya dikerjakan saat fajar sudah terbit. Dan selanjutnya keutamaannya, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Anda tanamkan kepada anak-anak ya. Walaupun dia masih SD, alhamdulillah masih mau salat wajib. Tapi minta kepada mereka, ayo salat qobliyah subuh 2 rakaat. Lebih afdol, lebih baik daripada dunia seisinya. Sehingga dari kecil, dari anak-anak mereka sudah kita doktrin untuk menjaga qobliyah subuh. Baik, saya yakin insya Allah yang ada di sini salat subuh dan qobliyah subuh. Insya Allah qobliyah subuh ya. Alhamdulillah. Selanjutnya, dalam qobliyah subuh dianjurkan untuk membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Baik. Apalagi kalau Anda tidak dikejar qomat, sehingga tidak dikejar ke masjid, tidak harus dikejar qomat, santai saja qobliyah subuhnya. Yang dibaca apa? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Jika tidak sempat, misalnya ya, Anda ikut sholat jamaah di masjid. Begitu masuk masjid, qomat. Nah, boleh nggak qobliyah subuh? Nggak boleh. Kenapa? Sudah qomat. Berarti yang harus dilakukan apa? Langsung bergabung dengan jamaah. Tidak boleh qobliyah subuh. Maka nanti qobliyah subuhnya diqadha. Qadha qobliyah subuh ada 2. Pengertian qadha itu apa? Apa pengertian qadha? Qadha adalah nyaur, mengganti. Qadha adalah yang bisa jawab dapat hadiah. Qadha adalah angkat tangan dulu. Mengganti waktu sholat. Bukan. Menyempurnakan. Bukan. Oh, saya. Mengganti sholat yang belum dilakukan. Ketinggalan sholat yang belum dilakukan. Apakah qadha hanya sholat saja? Puasa. Nah, saya minta definisi qadha, baik puasa, sholat maupun yang lain. Qadha adalah iya. Gimana? Mengerjakan ibadah bukan pada waktunya. Kurang tepat. Ada adaan, ada qadhaan. Bedanya apa? Jadi ada qadha, lawannya qadha itu apa? Ada. Orang niat misalnya nawaitu shauma ghadin an adai. Nah, itu ada. Usolli fardhu dhuhri adaan. Nah, apa bedanya qadha dan ada? Saya bawa menawa. Dapat hadiah. Belum jawab ya. Mengganti ibadah ibadah sunnah. Ya enggak, qadha wajib bisa, sunnah bisa. Ya silakan. Melunasi kewajiban. Berarti yang sunnah nggak perlu qadha. Ada lagi? Qadha mengganti ibadah yang ditinggalkan pada waktu yang wajib dilakukan di waktu yang lain. Kalau ada itu melakukan sesuai dengan waktunya. Masya Allah. Ini yang paling mendekati ya. Nah, jawaban yang lain kurang mendekati. Dapat hadiah. Hadiahnya ini. Masya Allah. Saya ulang ya. Qadha adalah mengerjakan ibadah setelah waktunya habis. Saya ulang ya.
qadha adalah mengerjakan ibadah setelah waktunya habis. Jadi dia di luar waktu tapi setelahnya. Kalau sebelumnya bukan qadha. Misalnya ya, qobliyah subuh dikerjakan setelah isya. Tak cicil. Sah atau tidak? Tidak. Kenapa? Loh, katanya qadha boleh. Ya qadha boleh, tapi qadha itu setelahnya. Setelah waktu qobliyah subuh habis. Ya? Kalau ada mengerjakan ibadah tepat pada waktunya. Baik. Anda tadi sholat subuh jam berapa? Jam 6. Hah? Setengah 3. Ada yang jam 5, ada yang setengah 5. Baik. Anda mengerjakan sholat subuh jam 5. Itu apa? Ada atau qadha? Ada, karena masih di rentang waktunya. Sudah? Anda ngerjakan puasa Ramadan saat Ramadan, ada. Tapi ketika Anda ngerjakan puasa Ramadan di bulan Syawal, namanya qadha. Dia ngerjakan ibadah setelah waktunya habis. Nah, qadha ini bisa untuk amal wajib, bisa juga untuk amal sunnah. Bisa qadha untuk amal wajib, bisa qadha untuk amal sunnah. Qobliyah subuh itu amal sunnah, bisa nggak diqadha? Bisa. Nah, qadha qobliyah subuh, misalnya ya nggak sempat tadi ya, masuk masjid sudah qomat. Nah, untuk qadha qobliyah subuh bisa dikerjakan di 2 waktu. Yang pertama, setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh. Misalnya imam sudah salam, Anda tadi kan belum qobliyah subuh, terus Anda berdiri qobliyah subuh, boleh. Dalam rangka apa? Qadha. Yang kedua, di waktu duha. Anda bisa kerjakan di waktu duha. Waktu duha sampai kapan Pak? Dari terbit matahari sampai menjelang zuhur. Wallahu a'lam. Sudah? Baik, itu dulu ya. Untuk salat sunnah yang lainnya, insya Allah kita bahas di lanjutan di materi berikutnya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya setelah ya. 61. Ya. Apakah gimana? Qobliyah zuhur di qadha jam 1. Oh gitu, baik, paham. Sebentar dulu. Baik, Anda mau pulang atau mau diselesaikan ini? Tenang dulu ya, belum waktunya pulang. Ada pertanyaan. Kalau kita baru bisa sholat setelah sholat duhur di masjid selesai, misalnya di masjid duhur jam 12, jam setengah 1 selesai. Nah kita baru sampai masjid jam 1, jamaah sudah bubar. Atau sampai rumah jam 1, jamaah masjid sudah bubar. Apakah kita perlu qobliyah duhur? Perlu. Boleh nggak qobliyah duhur ketika itu? Boleh, karena Anda belum sholat duhur. Jadi batas waktu qobliyah itu adalah setelah masuk waktu sampai pelaksanaan sholat wajibnya. Saya ulang, batas sholat qobliyah adalah setelah masuk waktu sampai pelaksanaan.
Yang di masjid kapan waktu pelaksanaannya? Sebelum komat. Qomat. Begitu qomat, sholat wajib dilaksanakan. Maka yang sholat di masjid, batas waktu sholat qobliyahnya sampai qomat. Karena nggak mungkin dia qobliyah sementara qomat sudah dikumandangkan. Sementara bagi Anda yang sholat di rumah atau sholat di masjid selesai jamaah, maka masih boleh sholat qobliyah walaupun jamaah di masjid sudah selesai. Begitu? Nah, selanjutnya, monggo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penjelasan kodok dia subuh bisa dikerjakan di waktu setelah sholat subuh. Nah, padahal sholat subuh setelah selesai kan nggak boleh sholat. Iya. Baik. Ada pertanyaan. Qadha boleh dilakukan tepat setelah sholat subuh. Qadha qobliyah subuh dikerjakan tepat setelah sholat subuh. Nah, padahal itu kan waktu larangan untuk sholat. Kenapa kok malah dipakai sholat qadha qobliyah subuh? Qobliyah subuh itu sunnah atau wajib? Sunnah. Berarti kan dia mengerjakan sholat sunnah di waktu larangan. Jawabannya ini pengecualian. Karena yang bersangkutan sholat punya udzur, yaitu udzur qadha tadi. Ada sebabnya yaitu qadha. Dan Nabi SAW pernah melihat sahabat melakukan itu dan beliau diamkan. Jadi beliau selesai sholat wajib, beliau balik arah. Ada salah satu makmum yang sholat sunnah. Ditanya oleh Nabi SAW, kamu ngapain? Saya sholat qobliyah subuh yang belum sempat saya kerjakan. Terus dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga qobliyah subuh yang belum sempat kemudian dikerjakan setelah sholat subuh sebagai qadha, hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Seperti sholat jenazah. Sholat jenazah setelah subuh boleh nggak? Boleh dengan ijma' ulama. Anda sholat jenazah di Masjidil Haram jam berapa? Semua selesai sholat. Mau subuh, mau asar, begitu selesai sholat jenazah, walaupun itu setelah sholat subuh dan asar. Karena ulama sepakat sholat jenazah setelah subuh dan asar hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Pertanyaan ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan doa mustajab antara adzan dan iqamah, apakah ini berlaku juga untuk wanita yang sholatnya di rumah atau hanya berlaku bagi yang berada di masjid? Jawabannya berlaku baik yang di masjid maupun yang di rumah. Maka Anda kalau di rumah dengerin adzan, ngapain? Jawab. Dan setelah dengerin adzan sudah dijawab, adzan sudah selesai, doa. Loh kan aku di rumah. Iya, ini juga waktu mustajab bagi semuanya, baik yang berada di rumah maupun yang berada di masjid. Sehingga Anda yang di rumah sekalipun dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika selesai adzan. Nah, silakan. Salat syuruk. Salat syuruk pengertiannya adalah salat duha pertama. Bisa ditulis. Salat syuruk adalah salat duha pertama. Pertama. Nah. Jadi kalau pertama sudah tentu di awal waktu. Salat syuruk adalah salat duha pertama. Dah? Nah, apakah salat syuruk harus di masjid? Tidak, di rumah pun boleh. Tapi untuk mendapatkan keutamaan haji harus di masjid. Boleh nggak Pak salat syuruk di rumah? Ya boleh, sama dengan salat duha di rumah. Cuman Anda tidak mendapatkan keutamaan seperti pahala haji. Itu hanya berlaku bagi yang di rumah, bagi yang di masjid. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya di luar tema.
Ini jawabannya di luar masjid. Pembelian emas atau penjualan emas di butik Antam, di mana ada jeda saat transfer dan pengambilan atau penyerahan emas, tapi masih di satu tempat, meskipun ada bilik untuk pengambilan atau penyerahan emas. Ya. Baik, ceritanya begini. Ada sahabat namanya Malik bin Aus bin Hadathan. Siapa namanya? Malik bin Aus Ibnul Hadathan. Sahabat ini datang. Ada kerumunan beberapa sahabat. Di situ ada Umar bin Khattab, ada Thalha bin Ubaidillah. Nah, Malik ini datang sambil membawa emas, dinar. Lalu beliau tanya kepada para sahabat yang berkerumun tadi, "Mayyastarifud darahim?" Ada enggak yang mau nuker dirhamnya? Saya punya dinar. Nah, Thalha tertarik. Baik, saya punya dirham. Mana emasmu? Hati dhahabaka. Mana, berikan emasmu. Saya akan hitung dulu, terus tak suruh budakku untuk ngambil perak di rumah. Akhirnya Thalha setelah ngitung, dia nyuruh budaknya untuk mengambil emas, mengambil perak di rumah. Nanti kalau dia datang, tak kasihkan ke kamu. Nah, ada Umar di situ. Umar langsung mengatakan, "Kalla, tidak boleh demikian. La taruddanna ilaihi dhahaba." Kembalikan emasnya kepadanya. Atau kau harus serahkan peraknya saat ini. Baik. Padahal Thalha dengan Malik bin Aus waktu itu di satu tempat. Cuma nunggu ngambil perak di mana? Di rumahnya sahabat Thalha. Berapa lama Pak ngambil itu Pak? Apa 2 hari Pak? Masya Allah. Mereka itu berkerumun di Madinah, cuma ngambil perak di rumahnya Thalha, yang rumahnya tidak terlalu jauh. Tapi meskipun demikian dilarang oleh Umar. Dan beliau mengatakan, "Al-wariqu bid-dhahab riban illa wa." Jual beli emas itu riba kecuali hak waha. Hak waha itu artinya nyah nyong. Artinya apa? Dari tangan ke tangan. Sehingga yang ini ada emas, yang ini ada perak, dilakukan dalam waktu yang sama. Bisa dipahami? Boleh transfer asal seketika. Jadi transfer dan emasnya ada di tempat. Ya. Ini emas, terus Anda transfer, emasnya diserahkan, boleh. Yang online tidak boleh. Sama, dinar itu emas. Ya, jual beli emas online nggak boleh, riba. Jual beli emas nyicil, riba juga. Jual beli emas, apalagi dengan cara tidak tunai, beda ruangan, tidak boleh. Udah? Lanjut. Ada lagi? Tentang sholat atau tentang emas? Sholat. Nah, silakan. Salam. Ya. Ke Jogja. Kemudiannya tuh agak lama sekitar sebulan. Ya. Kemudian suatu saat saya tuh datang ke rumah sebulan setelah kecelakaan itu, saya bilang itu aku maghrib, saya bilang sholatnya itu berulang gitu ya. Semoga deh nanti aja di Isya gitu ya kan, karena dia merasa statusnya masih sebagai musafir. Apakah itu tepat atau tidak? Baik. Baik, mengenai batas waktu musafir, pendapat yang benar itu nggak ada batas ya. Selama orang tidak ada keinginan untuk mukim, maka statusnya musafir. Cuman status mukim dan musafir itu bisa dilihat dari indikator posisi dia di situ. Contohnya mahasiswa, berapa lama dia di Jogja sampai lulus?
4 tahun, 8 tahun, 12 tahun, tergantung IP-nya ya. Jadi dia jadi mahasiswa lama sekali, mahasiswa abadi, gak lulus. Musafir atau mukim? Mukim. Walaupun dia aslinya bukan orang Jogja, dia asli Jakarta, dia asli Surabaya, tapi ketika dia belajar di sini dalam waktu yang lama, statusnya mukim. Ada orang yang kerja di tambang. Nah, kerja di tambang kan tidak boleh ya, pulang pergi. Rumahnya Jogja, kerjanya di Kalimantan. Terus gimana itu Pak? Dia mukim di 2 tempat, di Jogja mukim, di Kalimantan mukim. Karena di sana dia nggak keluar dari tempat kerja selama 1 bulan, nggak keluar dari tempat kerja selama 2 pekan. Ya, di job site, ya, tempat kerja. Nah yang seperti ini mukim di 2 tempat. Ada seorang lelaki punya 2 istri, Jogja sama Solo. Maka dia mukim di 2 tempat. Di Jogja mukim, di Solo mukim. Karena keluarganya ada di 2 tempat. Begitu? Nah, di perjalanan ini safar. Mahasiswa Tasik ke Jogja. Di Jogja dia kuliah mukim. Nah, antara Jogja sama Tasik safar. Begitu? Sehingga dia nanti antara Jogja Tasik misalnya mampir Bumiayu, mampir Karanganyar, mampir mana? Purwokerto dan seterusnya. Nanti dia musafir, dia boleh sholat sambil qashar. Bolehkah badal haji untuk orang tua yang sudah sakit akut? Dokter sudah angkat tangan tanpa sepengetahuan orang tua kita. Kalau yang bersangkutan masih hidup, diberitahu bahwa beliau akan dibatalkan haji. Kemudian jika beliau mengizinkan, bisa dilakukan. Tapi kalau orangnya sudah meninggal, ya tentu saja tidak perlu ada pemberitahuan, sehingga nggak perlu datang ke kuburan, percuma saja. Wallah. Pun cekap ya, alhamdulillah. Tinggal 1 hadiah. Waalaikumsalam. Lupa tasyahud awal. Sah, tinggal nanti sujud sahwi. Jadi lupa tasyahud awal, maka nanti di penghujung sholat ibu sujud sahwi. Pertanyaannya, yang datang dari paling jauh dari mana? Jalan Pleret, Wonogiri, Imogiri. Dari mana? Kalibawang, Kulon Progo, Klaten, Kulon Progo, Kalibawang. Paling jauh Klaten ya. Klaten mana? Prambanan. Kalikotes, kota berarti ya. Saya nggak tahu jaraknya, tapi kayaknya Klaten lebih jauh. Sama Kalibawang jauh mana? Kalibawang. Kalau dari sini Kalibawang ya. Baik. Setelah musyawarah, maka kita memutuskan yang dapat hadiah mana? Sedayu sama Kalibawang, jauh Kalibawang ya. Baik, yang Kalibawang dapat hadiah. Bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.